Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Banyak orang salah mengerti dengan ungkapan tergadai dari hadis ini. Ada yang mengira tergadaikan berarti anak bayi akan tergadai jiwanya. Ada yang mengira kelak dia tidak akan bisa memberi syafaat orang tuanya. Dan masih banyak lagi kepercayaan di masyarakat tentang makna tergadaikan ini. Lalu bagaimana jika seorang anak bayi belum diakikah hingga dewasa? Apakah masih ada kewajiban bagi anak itu untuk diakikah? Pemirsa, temukan jawabannya dalam Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk berbagi wawasan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Hadis tentang tergadainya seorang anak bayi dengan akikahnya memang menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tergadai dengan akikahnya? Masalah ini sempat menjadi pertanyaan besar umat Islam sejak dahulu. Dan para ulama telah berupaya keras untuk mengungkap jawabannya dari berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Salah satu jawaban yang dapat dikemukakan untuk mengartikan kata tergadai adalah pembebasan dari orang tua atas anaknya dari gangguan setan. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali setan menyentuhnya saat dilahirkan. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan karena sentuhan setan padanya. Kecuali Maryam dan anak laki-lakinya. Jika kalian suka, bacalah. Sungguh aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bacaan doa dalam hadis ini adalah bagian akhir dari surah Al-Imran ayat ke-36. Maka hakikat akikah adalah tebusan dan upaya pembebasan orang tua kepada anaknya dari tahanan setan. Akikah adalah upaya perlindungan orang tua atas upaya setan untuk menghalang-halangi anak dari perilaku dan perbuatan baik untuk meraih keselamatan di akhirat kelak. Kita tentunya sudah paham dan sadar bahwa setan akan selalu berupaya menggoda anak keturunan Adam. Dan upaya ini terus berlangsung mulai dari awal proses penciptaan manusia hingga hari akhir tiba. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. As-Sa'di dalam tafsirnya mengaitkannya dengan pernyataan iblis kepada Allah. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan berusaha semampuku untuk mencegah manusia agar tidak berjalan pada jalan yang lurus. Pernyataan dan sumpah setan kepada Allah untuk selalu menggoda manusia inilah yang dimaksud dengan tergadai dengan akikahnya, yaitu anak yang baru lahir menjadi sasaran godaan setan. Makhluk tersesat ini sangat bersemangat untuk menjadikan anak yang baru dilahirkan menjadi bagian dari bala tentaranya. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan akikah dengan cara menyembelih kambing. Akikah adalah penebus gadai anak dari godaan setan. Bersama seorang bayi ada akikah, maka alirkan darah, yaitu sembelihan akikah untuknya, dan singkirkan kotoran, yaitu cukurlah rambutnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tirmizi. Dengan demikian,
Ada dua makna yang bisa dipahami dari penyelenggaraan akikah seorang anak bayi. Makna pertama adalah upaya dari orang tua agar sejak awal kehidupannya, sang anak terbebas dari godaan setan yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Akikah bagaikan sebuah peletakan batu pertama atas bangunan akhlak yang soleh atau solihah. Harapan atas keluhuran budi dan perilaku yang islami akan membawa orang tua memiliki sebuah aliran kebaikan meski telah meninggal dunia. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikannya, kecuali 3 macam amal: harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Makna kedua atas akikah adalah pengingat manusia bahwa sejatinya semua yang ada di dunia adalah sementara. Kelahiran buah hati pasti akan diiringi dengan ketetapan kapan hari kematiannya. Akikah adalah sebuah pemandu bagi sebuah keluarga bahwa hidup dan kehidupan dunia akan berujung pada kekekalan ukhrawi. Maka akikah adalah penjaga agar kesucian jiwa buah hati dapat dipertahankan ketika tiba hari akhir. Akikah adalah sebuah jalan agar si bayi terbebas dari gangguan setan dan akan tumbuh dewasa dan memiliki fokus hidup untuk menuju surga. Kebahagiaan atas karunia seorang anak tak hanya dirasakan orang tua, tapi ada pihak lain yang turut bergembira, yaitu setan. Karena lahirnya satu anak manusia berarti bertambah pula incaran setan untuk bisa dijadikan temannya di neraka. Maka para setan akan menggoda sekuat tenaga. Jika demikian, setiap bayi hendaknya diakikahi. Bagaimana jika hingga dewasa seorang anak bayi belum juga diakikah? Sebelum dijelaskan masalah orang dewasa yang belum diakikah, perlu diketahui sebenarnya apakah hukum akikah itu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, hukum akikah adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan bagi seorang muslim. Sedangkan sebagian besar ulama menetapkan hukum akikah adalah sunnah. Untuk bayi laki-laki disyariatkan menyembelih 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing bagi bayi perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikahkan dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Para ulama memaknai akikah sebagai hewan yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersama Ar-Razak, Ar-Razik, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Akikah dikerjakan dengan niat dan syarat yang khusus. Lalu bagaimana dengan kriteria hewan yang disembelih untuk akikah? Sedapat mungkin disamakan dengan kriteria hewan kurban, yakni kambing dalam keadaan sehat, tidak cacat, pincang, dan buta sebelah, serta telah memasuki masa untuk disembelih. Cara penyembelihannya pun diusahakan untuk menghadap kiblat, dilakukan tanpa menimbulkan siksaan yang berlebihan terhadap hewan. Bagian yang harus terputus saat disembelih adalah jalan darah, nafas, dan makanan. Hanya saja yang membedakan dengan sembelihan kurban, daging hewan kurban dibagikan dalam keadaan mentah, sementara akikah yang dibagikan adalah masakan dan olahan daging kambing. Jika cara penyembelihannya sama dengan hewan kurban, bagaimana dengan jenis hewannya? Apakah disyaratkan harus kambing? Jika dengan sapi atau kerbau, apakah juga diperbolehkan? Kalau kita merunut nas aslinya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih hewan akikah untuk kedua cucunya, memang yang beliau sembelih itu kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihkan untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing kibas. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan mengganti kambing dengan hewan lain.
Hal itu mengingat bahwa contoh yang ditemukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dengan menyembelih kambing. Umumnya para ulama membolehkan penyembelihan akikah dengan selain kambing asalkan dari jenis hewan sebagaimana kurban, yaitu an-na'am seperti unta, sapi, atau kerbau. Di antara dasarnya karena sapi, kerbau, atau unta juga merupakan hewan yang biasa digunakan untuk ibadah, yaitu untuk kurban dan hadyu. Bahkan sapi dan unta secara ukuran lebih besar dari kambing dan tentunya harganya lebih mahal. Oleh karena itu, tidak mengapa bila menyembelih akikah dengan hewan yang lebih besar dan lebih mahal harganya selama masih termasuk hewan persembahan. Lalu kapan sebaiknya akikah dilakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar akikah dilakukan pada saat bayi berusia 7 hari atau di hari ke-7 setelah kelahirannya. Jika kedua orang tuanya di hari tersebut belum mampu, maka bisa dikerjakan pada hari ke-14 atau 21. Tapi jika masih saja mengalami kesulitan, maka akikah bisa dilaksanakan kapan saja sesuai kemampuan orang tua, khususnya dalam hal kekuatan finansial. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Penegasan Al-Quran ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidaklah seorang yang bersikap keras dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Maka berusahalah untuk tepat dan berusaha untuk mendekati kebenaran. Dan bergembiralah pada saat berjalan di pagi hari dan sore hari dan di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada saat penyelenggaraan akikah, disunahkan untuk mengumumkan nama si bayi dan mencukur rambutnya. Rambut yang dicukur kemudian ditimbang. Seberat itulah disunahkan untuk menyedekahkan emas atau perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Fatimah, cukurlah rambut kepalanya dan sedekahkanlah perak seberat timbangan rambut kepada orang-orang miskin." Pertanyaan yang kemudian banyak muncul dan beredar di masyarakat adalah jika hingga dewasa, orang tua si anak secara ekonomi tidak juga mampu atau mungkin telah meninggal dunia, bolehkah si anak itu sekalipun sudah dewasa mengakikahkan dirinya sendiri? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, seorang anak yang belum diakikah hingga dewasa boleh diakikah, bahkan oleh dirinya sendiri. Namun begitu, menurut Imam Syafi'i, sebenarnya akikah adalah kewajiban dari orang tua, terutama seorang ayah. Maka ketika seorang anak telah dewasa, tidak disunahkan untuk mengakikahi dirinya sendiri, karena hal ini bukanlah kewajiban baginya terkait dengan statusnya sebagai seorang anak. Akikah merupakan bentuk rasa syukur dari pasangan orang tua, dan rasa syukur sesuai dengan ajaran Islam akan selalu lekat dengan semangat untuk bersedekah dan berderma. Kelahiran buah hati adalah sebuah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah penyambung nasab, maka Islam menuntun umatnya untuk mensiarkan berita gembira lahirnya keturunan penerus nama baik keluarga. Semoga semangat untuk membagi kebahagiaan dengan cara bersedekah dan berbagi kepada sesama dalam akikah kelak akan menuntun si anak untuk tidak berupaya menghabiskan sisa umurnya untuk mengejar dan menumpuk kekayaan duniawi. Ketika seorang anak dilahirkan, biasanya orang tua mengumandangkan azan dan iqomah di telinga sang bayi. Apakah kebiasaan seperti ini memang dianjurkan dalam syariat agama atau hanya tradisi masyarakat saja?
Jika diteliti lebih dalam, sebenarnya dalil khusus yang mewajibkan masalah ini tidak ada yang kuat. Bahkan tidak ada contoh langsung dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mengazani putra dan putrinya sesaat setelah kelahirannya. Tetapi melantunkan azan dan membacakan iqomah pada telinga bayi sebenarnya adalah perkara yang baik, meski tak diteladankan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama membolehkan perbuatan ini, bahkan mengumandangkan azan pada telinga bayi tergolong masyru atau disyariatkan. Secara lebih detail, beberapa ulama menganjurkan untuk mengumandangkan azan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Wallahu alam bishawab. Salah satu pola asuh Islami adalah menghitankan anak laki-laki, dan hitan adalah sebuah fitrah dari seorang manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah fitrah itu ada 5. Hitan, mencukur bulu kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hitan, utama pada anak laki-laki adalah sebuah kewajiban, dan beberapa orang tua memilih untuk menghitan putranya pada saat ia masih bayi. Sedangkan sebagian lain biasanya memilih untuk menghitan anak lelaki pada saat ia telah memasuki masa akil balik. Hal ini sebenarnya hanyalah masalah pilihan, tidak ada hubungannya dengan hukum agama. Jika sang anak telah dihitan, baik dilakukan saat masih bayi atau akil balik, maka gugurlah kewajibannya. Selain melakukan hitan, tidak ada anjuran lain dalam syariat agama. Sementara tasyakuran atau walimahan yang kini sudah menjadi adat istiadat di masyarakat bukanlah sebuah kewajiban. Akan tetapi hanyalah sebuah ungkapan rasa syukur saja. Tidak ada anjuran atau larangan dalam pelaksanaannya. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai kebiasaan melakukan tasyakuran itu menjadi beban bagi orang tua anak. Jika memang tidak ada kemampuan, maka tidak mengapa tanpa dilakukan tasyakuran. Jangan sampai anak yang telah beranjak usia dewasa menjadi minder dan rendah diri karena belum dihitan dengan alasan ketiadaan biaya untuk menjamu keluarga dan tetangga. Para ulama berbeda pendapat soal hukum hitan. Ada yang menyebut wajib dan ada pula ulama yang menyebut sunnah. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hukum hitan wajib. Inilah yang diikuti banyak masyarakat di tanah air. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Kita diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam karena merupakan bagian dari syariat kita. Nabi Ibrahim juga berhitan. Dengan begitu, hitan termasuk syariat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berhitan saat berusia 80 dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hitan buat perempuan dalam syariat Islam memang tidak seperti hitan buat anak laki-laki. Hitan untuk anak laki-laki terkait dengan masalah kesucian dari najis. Sedangkan untuk anak perempuan tidak ada kaitannya, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu negeri. Di antara dalil tentang hitan bagi wanita adalah sebuah hadis, meski tidak sampai derajat sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi sebagai penghitan anak wanita. Rasulullah SAW bersabda, sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami. Jadi untuk wanita dianjurkan hanya memotong sedikit saja, namun tidak seperti laki-laki yang memang memiliki alasan yang jelas untuk berhitan dari sisi kesucian dan kebersihan. Hitan bagi wanita lebih kepada sifat pemuliaan semata. Hadis Rasulullah SAW pun tidak secara tegas memerintahkan untuk melakukannya, hanya mengakui adanya budaya seperti itu dan memberikan petunjuk tentang cara yang dianjurkan dalam menghitan wanita.
Sehingga para ulama pun berpendapat bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada budaya tiap negeri. Apakah mereka memang melakukan khitan pada wanita atau tidak? Bila budaya di negeri itu biasa melakukannya, maka ada baiknya untuk mengikutinya. Namun biasanya khitan wanita itu dilakukan saat mereka masih kecil. Sedangkan khitan untuk wanita yang sudah dewasa akan menjadi masalah tersendiri karena sejak awal tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk melakukannya. Berbeda dengan laki-laki yang menjalankan khitan karena ada alasan masalah kesucian dari sisa air kencing yang merupakan najis. Sehingga sudah dewasa, khitan menjadi penting dilakukan. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.